Kalau kamu jadi pemimpin, apa yang lebih penting? Benar-benar baik atau terlihat baik? Machiavelli punya jawaban yang mungkin mengejutkan kita. Dalam politik, citra sering lebih penting daripada kenyataan. Dengan kata lain, tidak cukup jadi pemimpin yang hebat. Kamu harus terlihat hebat juga. Di Italia abad ke-16, Machiavelli melihat sendiri bagaimana reputasi bisa mengangkat atau menghancurkan seorang penguasa. Banyak pemimpin jatuh bukan hanya karena kalah perang, tetapi karena kehilangan kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu seringkali tidak dibangun dari kenyataan, melainkan dari persepsi. Manusia jarang tahu kebenaran penuh. Mereka menilai pemimpin dari apa yang tampak di depan mata, dari pidato, simbol, citra publik yang dikonstruksi. Machiavelli menyadari hal ini, maka seorang penguasa tidak cukup hanya punya kekuatan nyata. Ia juga harus bisa mengendalikan persepsi dan menciptakan citra yang sesuai dengan kebutuhan kekuasaannya. Machiavelli menulis bahwa semua orang melihat apa yang tampak di hadapan mereka, sementara hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Artinya, rakyat hanya bisa menilai dari luar. Seorang penguasa mungkin licik, korup, bahkan kejam ketika pintu tertutup. Tapi kalau di depan publik, ia tampil sebagai pribadi adil, religius, dan penuh kasih. Maka itulah citra yang akan melekat. Dalam politik, menurut Machiavelli, lebih penting untuk terlihat baik daripada benar-benar baik, karena citra yang meyakinkan menciptakan legitimasi yang menjaga kekuasaan tetap kokoh. Citra penting karena rakyat butuh simbol untuk percaya. Mereka ingin merasa aman. Mereka tidak punya waktu atau akses untuk melihat kebenaran politik yang rumit. Mereka lebih mudah menilai apa yang ditampilkan di depan mata. Dan karena itu, citra bisa mengendalikan opini jauh lebih kuat daripada realitas tersembunyi. Bagi Machiavelli, citra adalah senjata. Topeng yang jika dipakai dengan cerdas bisa membuat rakyat tetap setia meski kenyataannya penuh manipulasi. Sejarah memberi kita banyak contoh bagaimana citra dipakai untuk menopang kekuasaan. Julius Caesar misalnya, ia sering tampil sebagai sosok dermawan dan pahlawan rakyat. Padahal banyak kebijakannya yang sangat strategis untuk memperkuat ambisi pribadinya. Namun citra itu membuat rakyat Roma rela mengikutinya. Begitu juga dengan Paus Alexander Sandan. Meskipun terkenal licik, ia tetap menjaga citra religius sebagai pemimpin gereja. Citra itu memberi legitimasi spiritual yang membuat kekuasaannya sulit digoyang. Machiavelli yang menyaksikan fenomena ini sadar, kekuatan nyata seperti militer atau uang tidak akan cukup tanpa lapisan citra yang bisa membuat rakyat percaya. Menurut pengamatan Machiavelli, ada dua jenis kekuatan yang saling menopang. Pertama adalah kekuatan nyata, seperti tentara, hukum, dan kekayaan. Kedua adalah kekuatan simbolis, seperti reputasi, kehormatan, dan citra moral. Kekuatan nyata memang bisa memaksa rakyat untuk patuh, tetapi kekuatan simbolis membuat mereka rela patuh tanpa dipaksa. Inilah kombinasi yang harus dikuasai seorang pemimpin jika ingin bertahan lama. Kalau kita lihat dunia sekarang, prinsip Machiavelli masih hidup di mana-mana. Dalam politik, kampanye pemilu lebih sering berbicara soal citra kandidat dibandingkan kebijakan nyata. Seorang calon dengan senyum karismatik dan pidato yang menyentuh hati bisa menang meskipun programnya tipis atau tidak jelas. Di dunia bisnis, citra seorang CEO di depan publik seringkali sama pentingnya dengan laporan keuangan perusahaan. Investor tidak hanya membaca angka, mereka juga mencari keyakinan dari wajah pemimpin yang tampil percaya diri. Bahkan di media sosial, setiap pemimpin, artis, atau influencer kini harus mengelola personal branding. Salah langkah kecil di depan
depan kamera bisa menghancurkan citra yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dengan kata lain, citra adalah mata uang kekuasaan modern. Tentu muncul pertanyaan, apakah berarti pemimpin boleh berpura-pura? Apakah politik hanyalah panggung pencitraan? Bagi Machiavelli, jawabannya sederhana. Iya, kalau itu membuat negara stabil. Ia tidak peduli apakah seorang penguasa benar-benar religius. Yang penting ia terlihat religius dan rakyat percaya. Tapi bagi kita, ini berbahaya. Jika politik hanya soal citra, maka rakyat bisa terus tertipu. Pemimpin manipulatif bisa bersembunyi di balik topeng mereka, sementara realitas buruk tetap merusak. Sejarah modern penuh dengan contoh penggunaan citra. John F. Kennedy, misalnya, dikenal karismatik dan berwibawa. Padahal kehidupan pribadinya penuh skandal, tapi citra pemimpin muda yang berani membuat rakyat mencintainya. Soekarno di Indonesia juga dikenal sebagai orator ulung. Retorikanya membentuk citra bapak bangsa. Meskipun kebijakan ekonominya sering goyah, citra itu membuat rakyat rela mengikutinya. Hari ini kita bahkan melihat politisi membangun citra lewat media sosial. Ada yang tampil sederhana, ada yang tampil religius, ada pula yang menampilkan kesan merakyat. Apakah itu selalu sesuai kenyataan? Tentu tidak selalu, tapi citra itu lebih mudah diterima publik daripada data kering. Bagi Machiavelli, citra bukan sekadar hal sampingan, melainkan bagian inti dari strategi kekuasaan. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus terlihat adil, meski terkadang tidak adil, terlihat religius, meski imannya goyah, terlihat murah hati meski sebenarnya hemat, dan terlihat tegas meski banyak kompromi dilakukan di balik layar. Citra adalah topeng, dan topeng yang kuat bisa lebih kokoh daripada wajah asli. Namun citra bukan tanpa risiko. Topeng bisa retak ketika sebuah skandal besar membuka kenyataan di balik layar. Citra bisa hancur dalam sekejap. Seorang pemimpin yang terlalu bergantung pada citra akan mudah tumbang begitu. Rakyat tahu bahwa semuanya hanya sandiwara. Inilah paradoks Machiavelli. Citra adalah kekuatan, tapi juga titik lemah. Kalau kita renungkan, bukan hanya pemimpin besar yang hidup dengan citra. Kita semua juga melakukannya. Di media sosial, orang sering menampilkan versi terbaik dari dirinya. Foto liburan, pencapaian karir, momen bahagia. Padahal, realitas sehari-hari bisa jauh berbeda. Dalam hal ini, kita semua sedikit banyak sedang menjalani prinsip Machiavelli, membentuk citra demi tujuan tertentu, entah untuk karir, untuk hubungan sosial, atau sekadar untuk mendapat pengakuan. Pertanyaannya, apakah citra itu hanya topeng atau sudah menjadi bagian dari diri kita yang sebenarnya? Bagi Machiavelli, kekuatan tanpa citra rapuh. Pemimpin bisa punya tentara, uang, dan hukum. Tapi kalau rakyat tidak percaya, kekuasaan bisa runtuh. Sebaliknya, citra tanpa kekuatan juga rapuh. Pemimpin bisa populer, tapi tanpa kendali nyata, ia hanya boneka. Jadi, rahasia kepemimpinan menurut Machiavelli adalah kekuatan nyata yang dipadukan dengan citra meyakinkan, realitas keras di balik layar yang disembunyikan dengan topeng yang indah. Kita hidup di dunia penuh citra. Politik, bisnis, bahkan kehidupan pribadi di media sosial. Machiavelli mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang nyata, tapi juga oleh apa yang tampak. Jadi, kalau suatu hari kamu jadi pemimpin, atau bahkan sekarang ketika kamu membentuk citramu sendiri di media sosial, pertanyaannya adalah, citra macam apa yang ingin kamu tampilkan? Dan seberapa jauh kamu rela berpura-pura demi itu?